Iya, jadi sebelum saya masuk ke Unisnu di Pascasarjana MPI tersebut, jadi saya sudah melakukan pencarian informasi di kampus-kampus sekitar em, terkait dengan pembiayaan, waktu kuliah, kemudian fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, dan akhirnya saya tertarik kepada Unisnu. Secara fasilitas sudah lengkap, seperti kampus-kampus yang lain, pembiayaan lebih terjangkau, kemudian yang saya sangat tertarik itu karena kuliahnya di weekend, sedangkan saya sebagai guru tentunya harus menyesuaikan dengan jadwal saya di sekolah seperti itu. Jadi untuk fasilitas yang ada di Unisnu juga banyak sekali, dari perpustakaan yang lengkap, yang besar, kemudian koleksi bukunya juga banyak, ruang pembelajaran yang representatif, nyaman karena sudah ber-AC, dilengkapi dengan LCD proyektor, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang menunjang, diantaranya ya terdapat kantin, kemudian laboratorium dan sebagainya. Kemudian keunggulan lain, jadi dari program MPI sendiri sudah terakreditasi B. Kemudian prestasi-prestasi yang telah dicapai mahasiswa Unisnu program MPI juga banyak. Itu salah satu fasilitas dan keunggulan yang saya rasakan ketika menjadi mahasiswa MPI di Unisnu. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi ada beberapa hal yang membedakan antara pembelajaran di Unisnu dengan di kampus-kampus lain. Kenapa saya berbicara demikian? Jadi kebetulan istri saya juga mahasiswa Pascasarjana program bahasa di salah satu kampus negeri di Semarang. Jadi ketika saya tanya tentang program pembelajaran, ketika saya melihat istri saya membuat tugas dan sebagainya, itu sama saja. Jadi di Unisnu sendiri pembelajaran itu diampu oleh dosen-dosen yang profesional. Jadi mulai dari ada yang doktor, profesor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada hal yang menarik yang perlu saya ceritakan. Jadi di Unisnu itu pembelajarannya tidak hanya menekankan pada kegiatan ilmiah saja. Jadi sesuai bayangan saya dulu itu ketika sebelum masuk, nanti kalau program Pascasarjana pastinya kita akan lebih bergelut kepada kegiatan ilmiah, menelaah, menganalisis jurnal dan sebagainya. Ya memang itu program pembelajaran memang seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang saya yakin tidak dimiliki oleh semua kampus-kampus Pascasarjana lain. Jadi karena ini adalah program manajemen pendidikan dan Islam, jadi kita tidak hanya fokus kepada manajemen, kemudian strategi pendidikan, kemudian organisasi pendidikan, tapi ada hal yang menarik yang perlu saya ceritakan. Jadi dosen-dosen di Unisnu itu semuanya adalah para kiai-kiai, dan mereka memiliki pondok pesantren sendiri, baik pondok pesantren sudah besar maupun pondok pesantren yang kategorinya masih kecil, dan ada juga yang menjadi kiai di kampung atau daerahnya masing-masing, dan juga menjadi pengurus Nahdlatul Ulama baik dari tingkat cabang maupun anak cabang. Jadi ada pembelajaran yang menarik menurut saya, ada hidden kurikulum yang disampaikan oleh para dosen. Jadi suatu ketika dalam pembelajaran itu ada mahasiswa yang memang tidak bisa hadir, maka dosen itu akan menanyakan tentang kabar, keadaan, memastikan bahwa mahasiswanya baik-baik saja. Ketidakhadirannya itu karena memang ada kegiatan lain, bukan karena sedang sakit atau mungkin kecelakaan atau mungkin sedang terhambat di perjalanan, ketika sedang hujan, memastikan bahwa mahasiswanya baik-baik saja. Ini menurut kami yang sangat menyentuh dalam sistem pembelajaran ini, bahwa para dosen itu tidak hanya mentransfer pengetahuan mereka, mentransfer keilmuan mereka, tapi mereka juga mentransfer ruh suri tauladan yang baik kepada kami, sehingga kami para guru-guru ini akhirnya terbuka hati kita, terketuk hati kita bahwa menjadi seorang guru itu tidak cukup hanya menyampaikan
ilmunya saja, tapi bagaimana ruh antara guru dan murid itu benar-benar nyambung, memastikan bahwa keadaan baik-baik saja. Itu yang saya rasakan dan luar biasa kepada para guru-guru saya, para dosen-dosen saya, dan saya yakin tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain selain Unisnu. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman calon mahasiswa pasca sarjana, pasti yang ditanyakan adalah biaya. Bagaimana biaya? Jadi sesuai dengan yang di brosur atau mungkin di website Unisnu yang ada, bahwa Unisnu ini sudah tertera biaya mulai dari semester 1 sampai semester 4. Nah, yang mana ketika diakumulasi dari saya pribadi itu menghitung-hitung antara 19 sampai 20 juta. Itu sampai benar-benar lulus. Jadi, dan itu pun sangat terjangkau menurut saya. Saya juga sudah melihat dan membandingkan dengan kampus-kampus sekitar, dan memang yang terjangkau memang Unisnu. Dan pembiayaannya sendiri setiap semester bisa dilakukan melalui 2 termin. Jadi termin pertama yaitu di tengah semester, kemudian selanjutnya di tengah semester lagi. Itu baru misalnya 1 semester itu pembiayaannya 5 juta, maka bisa dibayar 2 kali, 2,5 dan 2,5. Itu jadi sangat terjangkau. Yang terakhir, pesan untuk adik-adik atau teman-teman calon mahasiswa pasca sarjana, tidak usah ragu. Jadi ada satu kalimat yang bisa saya ucapkan, meski biaya yang terjangkau tapi kualitas sangat memukau. Selamat datang dan mari bergabung di program Magister Pendidikan Islam Pasca Sarjana Unisnu Jepara. Mahasiswa cendekia berakhlakul karimah.